Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu, adik-adik, muda-mudi, bahkan mungkin ada anak-anak yang kami cintai, jamaah Masjid Muhtadin Cublok yang kami muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan pada masa-masa mendatang sehingga kita selalu bisa mendekatkan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemarin sore saya mendapat kiriman atau kita membaca ada kiriman dari kantor Majelis Tarjih PP Muhammadiyah yang flyer berupa pesan singkat. Isinya ada beberapa amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Ada satu yang mungkin nanti akan saya perdalam. Beberapa amalan utama itu adalah menyegerakan berbuka. Tapi jangan kemudian belum saatnya berbuka terus buka. Atau juga jangan sebaliknya. Aku sewangi menawi isi kuat rasa kesusu kok. Kalau sudah buka, segera buka. Walaupun sekedar minum sekedik, ya. Tapi disegerakan, itulah sunnahnya seperti itu. Yang kedua adalah memperbanyak sedekah. Di bulan Ramadan ini amalan kita semuanya berlipat ganda. Membaca Quran kalau bulan biasa 10-10, mungkin di bulan Ramadan ini kita berlipat-lipat. Sedekah juga seperti itu. Selain mendapatkan pahala berlipat, sedekah itu bisa mengurangi dosa. Dan yang berikutnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Nawiru buyutakum bis-sholati wal qiraatil Quran." Terangilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran dan dengan sholat. Ada penjelasan sholat di sini sholat sunnah yang dikerjakan di rumah. Karena kalau sholat wajib dikerjakan di masjid, utamanya bagi laki-laki. Makanya beberapa orang yang sudah paham kalau sholat fardu itu di masjid, tapi kalau sholat sunnah dia di rumah. Karena rumahnya itu biar tidak gersang. Ada hadis lain yang menyatakan rumah yang di dalamnya sering dibacakan Al-Quran, maka di dalamnya akan ada ketentraman. Merasa luas walaupun rumahnya sempit. Ini rumah yang sering ada bacaan Al-Quran di situ, baik bacaan Al-Quran dengan tadarus maupun bacaan Al-Quran dari sholat. Beda kalau rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, tetapi hanya ada hiasan Al-Quran. Sejak orang tuanya menikah pertama dengan mahal Al-Quran dan sebagainya, tidak pernah dibaca, maka di situ tidak ada ketentraman. Rumahnya magul gede kayak apa, tetapi penghuni yang ada di situ merasa sumpah, tidak betah di rumah. Tapi kalau sering dibacakan Al-Quran di situ, maka penghuninya akan tentram, senang. Pergi-pergi kemanapun hatinya akan selalu pengen pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah rasanya nyes, damai, tenang, dan seterusnya. Tapi juga bukan kemudian di rumah terus ratu dolan gitu ya, kurang bergaul. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita dalam bulan suci Ramadan ini kita perbanyak baca Quran. Di rumah, di masjid bagus, bersama-sama. Mumpung Ramadan, aku rumah iso rasa datang masjid bareng.
Tapi di masjid ini kita akan mendapatkan banyak pahala kalau baca Quran bersama-sama. Silaturahmi kan, ketemu dengan tetangga yang mungkin kalau tidak di masjid tidak ketemu, tetapi dengan di muhtadin jamaah tadarus bareng malah jadi ketemu. Gitu. Pahala silaturahmi. Pahala memakmurkan masjid dengan membaca Al-Quran di masjid, menghiasi masjid dengan bacaan Al-Quran. Tidak hanya untuk sholat wajib, tapi setelah itu nggak ada kegiatan. Dan kemudian mungkin kemuliaan-kemuliaan atau fadilah-fadilah lain yang kita dapatkan. Adapun dari takmir kebijakannya pokoknya grup mana yang katam duluan langsung dikasih hadiah soto ayam misalnya. Nanti katam yang kedua apalagi rica-rica mentok. Katanya gitu saya dengar di Muhtadin itu. Atau benar apa enggak? Nanti yang katam ketiga balibul. Sate kambing bawah 5 bulan. Nah, katanya seperti itu. Mudah-mudahan benar nih. Kalau gitu saya mau tadarusan di sinilah, biar ada tongsengnya itu dia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita ajari anak-anak kita untuk senang baca Al-Quran di rumah, di tempat masing-masing. Tidak ada alasan aku bisa moco. Bapak Ibu yang saya hormati, perintah membaca Al-Quran itu tidak hanya untuk yang sudah lancar membaca, tetapi yang masih tersendat-sendat. Itu nanti pahalanya dapat 2. Hadisnya seperti itu. Pahala karena dia berusaha untuk bisa baca Al-Quran, itu tersendat-sendat atau mungkin pelau gitu, tidak usah malu-malu, atau tidak bisa baca sama sekali, maka pahalanya malah 2. Pahala untuk berusaha bisa baca Al-Quran dan pahala membaca Al-Quran itu. Yang sudah lancar tentu otomatis ya, mungkin mengajari yang belum bisa atau yang belum lancar. Ya. Kita ajarkan Al-Quran itu kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Tidak ada alasan juga saya nggak punya Al-Quran di rumah. Bapak Ibu jamaah muhtadin, saya percaya semua punya Al-Quran. Kalau ditanya ada yang tidak punya Al-Quran, saya pastikan semua rumah sekarang punya HP. Ini betul. Anggota keluarganya 5 punya HP 10 gitu, 1 orang punya 2, powerbanknya 5 gitu kan. Di HP itu bisa baca Al-Quran, jadi nggak ada alasan nggak lancar baca, nggak bisa baca, nggak punya Al-Quran. Kalau punya HP, Bapak Ibu bisa pakai untuk baca Al-Quran HP itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mendidik, mengajarkan Al-Quran kepada keluarga, kepada anak kita itu juga mudah-mudahan itu dalam rangka ikhtiar doa kita sehari-hari sebagai orang tua. Orang tua kan doanya selalu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin. Minta diberi keturunan yang menyenangkan hati orang tuanya. Karena anak itu kan cermin dari orang tua. Gitu, kayak anaknya sopo toh, anaknya Pak Sofri, oh bener wae. Anak bisa jadi cermin bagi orang tuanya. Kayak anaknya sopo toh, anaknya Pak Kai, lo kok ono ya? Itu cerminan orang tua, anak itu. Jadi kita harapan kita, doa kita punya anak yang qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Atau doa kita, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihat. Ya. Berilah aku anak yang soleh, anak yang solehat, dan seterusnya. Dengan kita latih baca Al-Quran, senang dengan membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, anak yang soleh itu, kita tentu pengen punya anak yang soleh. Anak yang soleh itu bukan anak yang nek ditakoni malah takon. Kan ada tuh anak sekarang itu ditakoni malah takon. Leh, kayak apa leh? Lho kayak ngerti ora to, Mbok? Kok takon-takon ngerti kok takon. Ngerti ora? Ditakoni malah takon. Anak yang soleh itu bukan anak yang disuruh malah dikon malah akon.
gitu. Le, apa mbok jukuke sapu nang mburi. Anteng, nggak bergerak. Le, krungu ora? Jukuke sapu nang mburi. Sampai 3 kali. Kowe krungu ora? Si mbok jukuke sapu nang mburi. Jawabannya, mbok juku dhewe iso ora toh? Wong iso juku dhewe kok akon-akon. Anak yang soleh bukan anak yang ditanya malah tanya, dikon malah akon, atau sekarang itu ada anak yang kalau minta, dia kalau tidak dikabulkan ngancam. Nah, tapi 3 ini bukan anak dari jamaah Al-Muhtadin, saya yakin. Ya, anak-anak jamaah Al-Muhtadin tidak ada yang seperti ini. Mungkin anak-anak yang jauh di sana. Okay. Allahumma pokoknya mbok Pak, nek aku bar nampa rapot ora dituke montor, wit gedang nang mburi rumah tak rubuhke kabeh. Kalau minta ngancem itu anak sekarang. Naudzubillahi min. Nah, kita semua nggak pengen punya anak yang seperti itu, Bapak Ibu yang saya hormati. Kita berusaha dengan mendidik anak senang membaca Al-Quran, senang beribadah, senang bersosialisasi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Mungkin terakhir saya sampaikan sebuah kisah, sebetulnya ada videonya. Ya. Kalau sudah disiapkan tapi nggak ada. Ada videonya bagus, tidak sampai 10 menit. Dan bahasanya bukan bahasa Indonesia, tapi saya bisa menerjemahkan karena ada terjemahannya. Nanti ini bisa jadi refleksi bagi kita semua, bagi orang tua, atau bagi kita yang masih berstatus sebagai anak. Kita semua orang tua, tapi juga sekaligus anak. Gitu. Alkisah satu ketika ada bapak. Bapak sudah agak sepuh, ya, sedang duduk di belakang rumah. Di belakang rumah itu ada taman. Ada tanaman-tanaman. Kemudian anaknya di sebelahnya duduk di kursi bersebelahan. Anaknya konon sekitar 35 tahun dan dia sudah menjadi manajer gitulah, orang sukses. Karena dilihat dari pakaiannya di video itu. Pakai jas itu ya. Anaknya baca koran. Bapaknya di sebelahnya, cuman melihat ke depan sekeliling gitu ya, bolak-balik kepalanya. Tiba-tiba ini videonya kalau kita kasih judul dalam bahasa jeblok itu judulnya emprit. Saya kasih judul Manu Emprit judulnya itu. Si bapak ini tanya kepada anaknya. Karena ketika sedang menghadap ke depan, tahu-tahu ada pohon yang bergerak. Gitu. Nah, bapaknya tanya, "Le, kayak apa?" Anaknya diem saja. Kemudian tiba-tiba bergerak kepalanya ke tempat yang lain, ada lagi tanaman yang bergerak. Kakak, ternyata ada burungnya. Tanya lagi, "Le, kan kon apa ya?" Anaknya masih asik baca koran. Kemudian bapaknya pindah lagi, bergeser menghadap ke sebelah yang lain. Ada lagi pohon yang bergerak. Krek. Anaknya lihat, "Pak, kayak emprit." Tanya lagi, "Nek kayak apa le?" "Kayak emprit, Pak." Tanya lagi terus, sampai anak itu kesel. Dibanting korannya, "Pak, kayak ki emprit, kowe ngerti ora, Pak? Takon wae, emprit, si takon meneh." Bapaknya dengan sabar, diam saja. Dia tahu-tahu pergi, bangkit dari kursi, ditanya sama anaknya, "Neng ndi, Pak?" "Kowe kono wae, rasa lunga-lunga." Masuk ke rumah, balik lagi ke situ, duduk di sebelahnya lagi. Bapaknya ini ngambil buku agenda. Kalau dulu istilahnya buku diari gitu ya. Sekarang nggak ada buku diari itu. Ada bapak-bapak yang dulu kita rajin sehari-hari bikin diari gitu kan. Hari ini ada cerita apa, ada pengalaman apa, ditulis gitu. Bapaknya ini ternyata nyimpen buku diari yang sudah lama sekali dia simpan. Bukunya dibuka ke satu halaman itu,
Kemudian anaknya yang masih baca koran, korannya diminta sama bapaknya, diganti suruh baca, kasihkan buku diare itu kepada anaknya. Le, wocone niki sing banter. Bapak Ibu yang saya hormati, buku diarenya itu dibaca sama anaknya. Saya lupa detailnya, tapi kurang lebih isinya itu buku diare bapaknya mengisahkan pengalaman sekitar 34 tahun yang lalu ketika anaknya masih berusia 1 tahun yang sekarang duduk di sebelahnya itu. Bapaknya di situ menulis, hari ini aku senang sekali mengajak keliling Jeblok anakku pakai sepeda motor, muter-muter ke Tirto Nirmolo, mampir di pinggir sawah. Itu 30 tahun yang lalu kan belum ada banyak warung, konon seperti itu. Mampir keliling sawah, berhentilah di satu tempat. Di situ anakku senang sekali. Aku juga senang karena anakku baru bisa ngomong. Dia tanya ke sana, Pak, kayak apa Pak? Kayak emprit le. Emprit ki apa Pak? Emprit ki manuk, jeneng manuk. Kok jenenge emprit Pak? Ya pokoknya jenenge emprit. Nek kaya apa Pak? Nek kaya anu sampai 32 pertanyaan ditulis bapaknya itu. 32 pertanyaan dari anakku yang baru usia 1 tahun baru bisa ngomong. Saya jawab semua satu persatu pertanyaan itu. Dengan senang hati dan senang saya melayani semua pertanyaan anak saya, bahkan sampai balik lagi ke rumah naik motor masih bertanya, Pak kai opo Pak, Pak kai opo Pak. Semua pertanyaan saya jawab dengan senang hati. Barulah ketika anak itu membaca sampai selesai, dia tersentuh, dia baru sadar. Tadi saya ditanya bapak saya baru 5 pertanyaan kai opo sudah bentak-bentak. Bapak saya ternyata saya dulu menanyakan kepada bapak saya sampai 32 pertanyaan semua dijawab dengan senang. Ditambah lagi pertanyaan ketika di motor jalan masih bertanya 10 sampai 15 kali semua dijawab. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tadi penutup sebagai refleksi bagi kita semua. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua dan sekaligus masih sebagai anak ya Bu. Karena saya yakin kalau yang usia kayak saya, mungkin di atasnya masih punya orang tua, berarti orang tuanya kan sudah sepuh. Maka senang hatilah kalau kita masih bisa melayani orang tua kita. Ya saya punya orang tua jauh, sehingga biasanya hanya sembuh. Kalau lagi orang tua kangen saya telepon ya saya angkat. Hanya itu aja yang bisa saya jawab. Nanti kalau teleponnya nggak diangkat, pasti ada WA. Lagi ngobrol, kok telepon kurang diangkat. Saya telepon balik, ya paling hanya itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.